Kayaknya kemarin ada tugas deh. Coba aku periksa dulu ah. Ih ya Allah, tugasnya banyak banget. Mana deadline-nya mepet lagi. Malas. Daripada ngerjain tugas pusing, mending main game. Enaknya main game apa ya? Aspal aja. Salib. Salib. Ada WA. Dia lagi ngirim apaan sih emang? Dunia pendidikan termasuk satu dari sekian banyak topik yang menarik untuk diadaptasi menjadi film layar lebar. Film tentang pendidikan juga merupakan salah satu tema terbaik yang bisa ditonton oleh semua orang dari berbagai usia, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua sekalipun. Film tentang pendidikan bukan hanya menggambarkan realitas, melainkan juga terselip kritikan sosial di dalamnya. Berikut, Founders hadirkan 7 rekomendasi film tentang pendidikan yang sangat menginspirasi. Jembatan Pensil adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata, menceritakan masyarakat di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna, di mana banyak anak-anak yang belum menerima pendidikan dengan layak. 5 orang sahabat, yaitu Ondeng, Inal, Aska, Yanti, dan Nia merupakan tokoh utama dalam film ini. Suatu hari, jembatan rapuh yang sering mereka lalui untuk bersekolah rubuh. Musibah ini tak lantas mematahkan semangat mereka untuk bersekolah. Laskar Pelangi adalah film yang diambil dari novel Andrea Hirata, bercerita tentang kehidupan anak-anak di Belitung dengan kisah miris dunia pendidikan di Indonesia, di mana sebuah sekolah yang kekurangan murid dipaksa untuk ditutup. Sekolah tersebut adalah SD Muhammadiyah di Gatong, Belitung Timur. Sekolah dengan bangunan seadanya tersebut tetap diizinkan beraktivitas karena muridnya berjumlah genap. Selain itu bercerita tentang keseharian Ikal dan teman-temannya dalam menuntut ilmu dan menghabiskan waktu bersama. Sepatu Dahlan hadir sebagai film drama biografi perjalanan hidup seorang tokoh nasional, yaitu Dahlan Iskan. Bercerita tentang perjalanan Pak Dahlan di masa kecilnya dalam mengenyam pendidikan dengan sepatu lusuh yang sangat dikenang. Ia tak pernah berhenti bermimpi untuk memiliki sepatu dan sepeda. Kemiskinan yang dirasakan tidak menyurutkan semangat Dahlan untuk tetap bersekolah meskipun harus bertelanjang kaki. Film ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua sebagai pendidik maupun pelajar. Ibu janji, Ibu akan membelikan kamu sepatu ya, Le. 5 Elang adalah film karya penulis Salman Aristo. Dalam film ini menceritakan tentang Baron yang kesal saat harus mengikuti orang tuanya pindah dari Jakarta ke Balikpapan. Suatu ketika, Baron harus mewakili sekolahnya untuk mengikuti perkemahan pramuka tingkat daerah. Ia satu regu dengan Rusdi, seseorang yang kelewat optimis dan seringkali membuat Baron jengkel. Bersama dengan anggota lainnya, Anton dan Aldi, mereka memulai petualangan barunya di perkemahan. Sampai situasi semakin menegangkan ketika Rusdi dan Anton diculik oleh komplotan penebang hutan liar. Baron dan Aldi yang tadinya mau kabur dari perkemahan harus kembali untuk menolong kedua sahabatnya. Negeri 5 Menara bercerita tentang kehidupan tokoh Alif yang memiliki cita-cita ingin seperti B.J. Habibie, tetapi ibunya menginginkan Alif menjadi seorang seperti Buya Hamka. Alif akhirnya memilih untuk menuntut ilmu di Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur.
lalu bertemu dengan 5 kawan yang berambisi untuk menaklukkan dunia dari tanah Indonesia, Amerika, Eropa, Asia, hingga Afrika. Di bawah Menara Madani, mereka berjanji dan bertekad untuk bisa menaklukkan dunia dan mencapai cita-cita serta menjadi orang besar yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ingat, bukan yang paling tajam. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Mengejar embun ke Eropa. Anak-anak Pulau Muna mengawali kehidupannya dengan mandi embun sebelum berangkat ke sekolah. Demikian juga dengan Puro dan Ani yang berlarian di antara tanaman singkong untuk mendapatkan embun pagi. Saat dewasa, dalam suatu acara adat perayaan syukuran, keduanya bertemu dan berakhir dalam sebuah pernikahan. Nasib mengantarkan Puro menuju Eropa. Sepulang dari Eropa, Puro bekerja di Universitas 8 Penjuru Angin di Kendari. Upayanya untuk memperbaiki etos kerja para dosen serta memberantas manipulasi nilai berujung pada pencopotan jabatannya sebagai Kepala Jurusan Sosial Ekonomi. Meski demikian, loyalitas dan dedikasi Puro kepada UTPA tak surut. Tanggung jawab Puro semakin berat ketika dipercaya untuk menjadi rektor. Di luar, kampusnya dikenal sebagai kampus tukang demo. Perlawanan terhadap premanisme di kampus dilakukan dengan melibatkan seluruh potensi kampus serta membangun jaringan dengan pihak luar. Pada akhirnya, perubahan demi perubahan terjadi. Alangkah lucunya negeri ini, mengisahkan mengenai Muluk, seorang pemuda yang belum menemukan pekerjaan setelah 2 tahun diwisuda menjadi seorang sarjana. Untungnya, ia tak pernah patah semangat. Suatu ketika, Muluk berkenalan dengan Komet, seorang pecopet cilik yang dijumpainya di pasar. Oleh Komet, Muluk kemudian dikenalkan dengan Jarot, pimpinan dari sekelompok pencopet anak-anak yang seringkali bereaksi di masyarakat. Atas pertemuan ini, Muluk kemudian menawarkan sebuah kerjasama pada Jarot. Ia akan melakukan sistem manajemen terhadap setiap penghasilan yang didapat dari setiap pencopet di setiap harinya, agar nantinya para pencopet cilik dapat membuka sebuah usaha dan tak perlu lagi mencopet. Hasilnya, kini anak-anak pencopet tersebut telah menjadi orang yang berpendidikan baik secara sosial maupun religius. Yang paling besar dosanya mereka yang korupsi, mereka yang ngabisin duit rakyat, yang biarin rakyatnya melarat, yang biarin rakyatnya jadi tukang copet. Ya Allah, harusnya aku lebih bersyukur. Soalnya di luar sana masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Aku harus belajar lebih giat lagi.